Makasih sekali Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya off cam dulu kayaknya nih koneksinya kurang ini. Ya, luar biasa sekali yang disampaikan Pak Budi. Seperti biasanya Bapak Ibu-ibu, biasanya kelas ini sangat aktif. Nah, ini mumpung ada Pak Budi Sulistyo, saya sering memanggilnya Pak Budi Sulis. Ini kolega kita juga di doktornya juga di STI dalam bidang chaotic cryptography security ya beliau tekun di security dan banyak menulis juga dalam bidang security maupun dalam filsafat sains ini. Jadi mohon bisa dimanfaatkan. Saya juga memang sengaja mengundang beliau karena filsafat ini sebetulnya bagus tidak dari seorang ya. Jadi bapak-bapak juga mendengar gagasan-gagasan dari para filsuf gitu ya. Nah, silakan Pak nanti setelah tanya jawab mungkin akan dilanjut lagi. Ya, silakan. Nah, itu silakan langsung aja Pak Budi bisa di Ya, moderasi itu ada yang angkat tangan. ya, ya. Benar, Pak. Ini saya tidak biasa. Silakan Bapak Ibu yang angkat tangan. Uh, Mungkin Bu Widya dulu boleh, boleh. ya, langsung on. Iya Pak, terima kasih kesempatannya. Kalau masalah keamanan itu, saya jadi ingat waktu masalah COVID Pak ya. Itu kan sebetulnya keamanan yang berhubungan dengan imunitas tubuh Pak ya. Nah, yang jadi masalah waktu itu tuh, ini pengalaman saya sendiri Pak. Karena saya harus banyak berinteraksi dengan masyarakat. Waktu itu saya salaman berkali-kali dengan puluhan orang yang kemudian ternyata ketika dites rapid orang-orang itu banyak yang positif gitu Pak. Terus saya nggak kena, alhamdulillahnya. Itu satu kali. Kemudian saya punya ini, oh imunitas saya lagi bagus gitu. Nah kemudian saya sama gitu, interaksi juga karena kalau di kampung itu kan agak sulit kita membatasi interaksi nggak seperti di kota Pak ya. Nah terus saya dan suami juga nggak kena juga gitu. Sampai akhirnya COVID ini mulai melanda, ya alhamdulillah saya berinteraksi dengan orang banyak juga nggak pernah kena COVID Pak gitu. Nah akhirnya kalau katanya orang bahwa ya ini kan sebenarnya hipotesis ya di mana jabatan tangan itu pasti bisa menular COVID itu gitu. Ya, ya. Nah, tapi akhirnya di saya itu nggak terbukti berkali-kali gitu. Akhirnya saya punya kesimpulan, oh mungkin takdir gitu Pak. Karena itu nggak terbukti gitu. Nah untuk hal seperti itu kesimpulan Bapak itu apa gitu? Ya terima kasih Pak. Terima kasih, menarik ini Bu Widya ya. Mungkin langsung saya jawab dulu ya, nanti berlanjut dengan yang diskusi yang berikutnya. Jadi Bu Widya, ini menarik sekali ya. Jadi kalau secara praktisnya ya, kebenaran empiris itu karakteristiknya ya, seringkali dia, bukan seringkali ya, hampir semua sebagian besar itu probabilistik ya. Jadi misalkan kita nyatakan bahwa cara penularan virus COVID itu adalah melalui apa sih waktu itu? Jadi ada, kalau kita bicara gini ya, itu kan virusnya bisa keluar gitu ya, keluar lewat partikel udara itu ya. Nyebutnya apa waktu itu? Partikel udaranya itu dia bisa lompat cukup jauh gitu ya. Atau dia bahkan kalau partikelnya sangat kecil dia bisa nggak sekedar lompat, dia bisa dalam rentang waktu tertentu dia bisa melayang-layang di udara. Itu. Kemudian tangan kita itu kan sering memegang hidung, memegang mulut, gitu-gitu ya. Jadi kalau ada seseorang yang terkena dia positif gitu ya. Jadi kemungkinan virus itu juga ada di tangan dia. Nah, itu kira-kira teorinya ya, konsekuensi logis dari teori itu bahwa dia menularnya lewat cairan tubuh gitu. Cairan tubuhnya itu ludah gitu ya. Itu berarti kalau lewat ludah, konsekuensi logisnya yang tadi itu ya, prediksi logisnya, dia pasti kita sentuh,
cuci tangan gitu. Kemudian nanti kalau kita bersalaman bisa nyebrang ke lawan bicara kita dan seterusnya gitu ya. Nah, namun itu adalah probabilitas Bapak Ibu ya. Jadi ada dari 100 kasus salaman gitu ya. Ini saya nggak tahu udah ada penelitiannya atau belum ya. Mungkin hanya 60% atau 70% yang menyebabkan tertular gitu ya. Nah, ini faktornya macam-macam Bapak Ibu. Bisa karena luck aja gitu ya. Beruntung gitu virusnya pas kena tangan, kemudian kita pas ada di terik matahari, kemudian virusnya langsung mati, atau setelah itu kita pas cuci tangan, virusnya udah hilang, bisa macam-macam sebabnya. Atau bisa juga karena kekebalan tubuh kita sedang baik, itu sebabnya bisa macam-macam. Ada random variabel di situ. Jadi ketika kita melakukan riset, kita mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara bersalaman dengan terjangkitnya virus, itu di situ ada random variabel. Nah, kesimpulannya juga probabilistik, ya. Kira-kira seperti itu, Bu Widya. Secara probabilistik pasti 60% gitu ya. Mungkin ada confidence level dan seterusnya. Tapi secara aktual ya, kalau kita ngambil partikular, kita nggak bisa pastikan ini pasti tertular atau tidak. Ya, peluangnya tertular 70%. Dan seterusnya. Mungkin itu, Bu Widya. Iya, Pak. Ya berarti kesimpulan takdir itu probabilistik yang sangat kecil itu benar ya, Pak ya? Ya, Bu. Sudah takdir gitu. Kalau kita sebut sudah takdir itu probabilistik yang baik gitu. Ya, betul. Nah, kalau di sains kan tetap kita itu sebenarnya ada hubungan sebab akibat gitu ya. Kita mengidentifikasi sebab akibat itu. Jadi karena kita tahu hubungan sebab akibatnya, maka kita melakukan upaya gitu ya. Oh, berarti kita jangan bersentuhan dulu dan seterusnya. Ya, yang nggak bersentuhan juga tertular juga ternyata. Kan? Bisa tertular Ya, juga. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih kembali Bu Widya. Sebentar, saya ini tidak familiar untuk melihat. Oke, saya moderasi Pak. Silakan. Tadi kalau nggak salah saya lihat dari sini dulu ya. Ini ada Bu Suharni, Pak Koko, Pak Anggrahita. Ya, silakan Pak Bu Suharni dulu ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya. Silakan. Ya, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Dimitri dan Pak Budi. Ini saya ingin mengkonfirmasi Pak, dari tadi yang Bapak sampaikan tentang induksi kan dicontohkan untuk penetration test. Ya. Itu kan semakin banyak kita melakukan data observasi, itu mempunyai data observasi, maka kemungkinan bahwa penetration test gitu ya, yang kita lakukan itu semakin terverifikasi, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Tapi tadi disebutkan juga bahwa ini untuk misalnya sistem tertentu saja, tapi kalau untuk sistem yang lain kan tidak dijamin kebenarannya. Nah, apakah dalam metode ilmiah kan tadi dominannya kita melakukan induksi. Apakah bisa kita simpulkan bahwa cara induksi ini hanya berlaku, kesimpulannya itu hanya pada misalnya kalau kita dalam karakteristik misalnya sensor gitu Pak, kinerja sensornya hanya kesimpulannya itu pasti hanya bekerja pada daerah operasional tertentu. Jadi itu yang akan misalnya saya lakukan pada topik riset yang saya kerjakan. Jadi kalau saya metodenya menggunakan induksi, melakukan berbagai macam eksperimen, maka bisa dipastikan ya Pak, kalau kesimpulannya itu pasti hanya terbatas di area di mana saya melakukan eksperimen. Jadi untuk kemungkinan mendapatkan kesimpulan secara general itu masih cukup jauh. Bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, baik. Menarik ini Bu Suharni ya. Jadi tadi kan kita bahas bahwa eksperimen yang terbatas gitu ya, itu realitasnya itu nanti macam-macam ya. Kalau di kasus Bu Suharni ini ternyata yang diteliti itu adalah sensor yang memang dirancang untuk bekerja dalam kondisi operasi tertentu gitu ya. Nah, terus pertanyaannya apakah secara umum dia bisa bekerja di kondisi operasi yang lain? Tentu itu
di luar cakupan dari hipotesis kita, ya, Ibu ya. Nah, untuk kasus Bu Suharni, ini induksinya adalah begini, Bu. Jadi dalam kondisi operasional tertentu, Ibu kan menguji di lab, gitu ya. Ini pokoknya kalau kondisi operasionalnya seperti ini, maka sensor ini akan menghasilkan ketelitian sekian, gitu ya. Misalnya ada false positive rate, ada false negative rate-nya sekian, gitu. Precision-nya sekian, gitu. Dijamin ini ya. Tapi itu percobaannya kan hanya di lab itu dengan kondisi atau asumsi kondisi operasional itu. Ketika ada orang lain mencoba dengan kondisi operasional yang sama seperti yang dipersyaratkan oleh Bu Suharni, gitu ya, menurut metode induktif itu kan kesimpulannya tadi kan percobaannya cuma di labnya Bu Suharni aja gitu. Tapi itu berlaku umum. Saya nyoba di rumah kalau kondisi operasional sama itu kesimpulan umum dari Bu Suharni harusnya berlaku juga untuk saya. Ya, yang dimaksud kesimpulan umum itu seperti itu. Tadi kata David Hume ya gitu. Jadi kita coba di lingkungan tertentu, nanti orang lain mencoba dengan persyaratan yang sama tentunya ya. Itu kalau teorinya memang benar, hipotesisnya benar, maka dia harus konsisten juga dengan apa yang kita coba. Gitu kira-kira gambarannya Bu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi harus ada ini ya Pak, apa, syarat dan ketentuannya seperti itu ya Pak Ya, ya? ada syarat dan ketentuannya. Nah, memang ada nanti seperti kasus penetration test gitu ya. Itu seringkali klaimnya lebih general, Bu, beda dengan Bu Suharni. Jadi kita memang mengujinya dengan berbagai skenario tes tertentu ya. Katakanlah ada 100 skenario. Tapi nanti klaimnya kalau orangnya nggak hati-hati gitu ya, dia mengklaim bahwa ini aman pokoknya. Ya, aman. Nanti ya skenario serangan yang berikutnya kira-kira kayak gini juga lah gitu. Ya klaim seperti itu. Jadi klaimnya general gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita lihat di slide-slide selanjutnya. Itu mungkin Bu Suharni. Ya Pak, terima kasih.